Jadi saya diberi tema Never Stop Learning. Ya, jadi jadi saya yakin semua kita sudah pernah lulus sekolah, beberapa SD, SMP, SMA, S1, S2, dan mungkin S3 belum ada ya. Tapi juga kita belajar macam-macam, tidak formal, tidak formal ya. Jadi sudah ikut kelas seminar, pelatihan, PA, mendengar firman dalam persekutuan, dalam ibadah, ya, dalam berbagai kesempatan. Apalagi pada zaman Pak Bigman masih ada, saya yakin kita banyak belajar dari hambanya itu ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan hidup kita? Seberapa jauh hidup kita dipengaruhi oleh apa yang kita sudah pelajari itu, saudara-saudara ya? Apakah hidup kita lebih baik, ya? Apakah hidup kita lebih tanda petik berhasil? Apakah hidup kita lebih produktif? Ya, apakah orang-orang di lingkungan kita merasa kita ini bertumbuh di dalam diri kita karena apa yang kita pelajari, ya, dan sebagainya. Ya, jadi itu menjadi perenungan kita, saudara ya, karena belajar bukan dimaksudkan untuk mengisi kepala, tetapi untuk mentransformasi hidup kita. Ya. Jadi karena itu, saudara, tema ini saya rasa bagus, Never Stop Learning, biar ini menolong kita untuk melanjutkan, ya, melanjutkan belajar, tapi bukan sekedar belajar, tapi belajar yang mengubah hidup kita. Ya. Jadi saudara, bacaan kita terkumpul di Amsal 19, 20 sampai 29 ya. Jadi saya akan bacakan beberapa ayat dari sana. Beberapa ayat dari sana. Amsal 19, 20 sampai 29. Jadi saya pilih beberapa ayat dari sana ya. Ayat 20. Jadi Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Kemudian ayat 24. Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan tetapi tidak juga mengembalikan ke mulutnya. Ya, ini tidak cocok dengan never stop learning ya. Kalau malas tidak bisa belajar ya, malas. 25. Jikalau si pencemooh kau pukul, barulah orang yang tidak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. Ya, itu ayat 25. Kemudian ayat 27. Ya. Hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Ini artinya agak beda dengan yang bahasa Inggris, nanti kita lihat ayat ini. Kemudian 29, hukuman bagi si pencemooh tersedia, dan pukulan bagi punggung orang bebal. Jadi orang yang pencemooh, yang mencemooh kebenaran, pengetahuan, itu akan dipukul oleh sikapnya itu, ya, akan menerima hajaran. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kalau kita membaca, merenungkan, dan menyimpan dalam hati dan melakukan. Ya. Jadi saudara, dari bacaan ini salah satu yang kita bisa lihat bahwa di dalam ayat ini, ayat 25, ya, jikalau si pencemooh kau pukul, barulah orang yang tidak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang yang tidak berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. Jadi di situ ada 3 jenis orang. Si pencemooh, yaitu orang yang tidak belajar, bahkan dia melawan pengetahuan ya, dan jahat ya. Misalnya saudara, orang yang merokok ya, terus dia mungkin pertama tidak tahu bahwa rokok itu beracun dan sebagainya, tapi kemudian dia diberi pengetahuan itu, tapi dia tetap melawan. Dia mengatakan, lihat tuh orang yang nggak merokok pun mati gitu ya. Jadi saudara, ada orang seperti ini ya, si pencemooh. Nah, jadi si pencemooh ini potensi akan mendapatkan pukulan, saudara ya, sakit, tidak berhasil dalam pekerjaan, menyakiti hati orang dan sebagainya ya. Jadi kalau pukulan-pukulan
itu pukulan-pukulan itu akan dialami, ya. Kemudian ada orang kategori kedua, yaitu orang yang tidak berpengalaman, ya. Tidak berpengalaman, orang yang baru belajar, masih sulit belajar, ya. Jadi belajarnya itu tidak bisa dengan seringkali tidak bisa dengan kata-kata, tapi dia harus melihat orang lain bermasalah, kemudian baru dia belajar, ya. Jadi dikatakan kan jika si pencemooh kau pukul, barulah orang yang tidak berpengalaman menjadi bijak. Ya. Jadi saudara, orang kategori ini orang yang lumayan, tapi sulit belajar dan banyak belajar dari melihat orang lain mengalami masalah. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berpengertian, ya. Ya ini orang yang suka belajar, ya kan? Jadi dia ditegur menjadi insaf. Jadi suka belajar. Ya, cukup belajar dari kata-kata, ya, dan termasuk dia bisa belajar dari kesulitan. Jadi kalau dia ditegur kan, saudara ya, seringkali itu menyinggung, ya, tapi dia tetap belajar dari situ, saudara, ya. Itu. Ya. Kemudian gimana? Oh ini dia. Jadi pertanyaannya adalah termasuk di mana kita, ya. Kita mau jadi orang yang berpengertian tentu, ya. Mungkin kita banyak yang tidak berpengalaman, ya, baru belajar, masih sulit belajar, tapi janganlah sampai menjadi pencemooh. Oke, kemudian saudara, tema ini terkait dengan ayat yang 27, saudara, ya. Anakku, jangan lagi mendengar didikan kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Jadi kalau kita tidak mau melakukan pengetahuan itu, jangan lagi belajar gitu, saudara, ya. Tapi sebenarnya ayat itu kalau di dalam bahasa Inggris lebih cocok dengan tema kita. Stop listening to instruction, my son, and you will stray from the words of knowledge. Jadi kalau saudara berhenti mendengar pendidikan, anakku, engkau akan tersesat dari pengetahuan itu, gitu, ya. Jadi kalau kita berhenti belajar, maka kita akan mengalami kemerosotan dan kemudian kita akan tersesat dari pengetahuan. Padahal pengetahuan adalah semacam hukum, saudara, ya, hukum yang mengatur bagaimana kita bisa hidup berhasil di dunia ini. Oke, jadi mengapa, saudara, kita never stop learning, ya? Ini luar biasa yang mempersiapkan brief untuk saya. Ada poin-poinnya, jadi saya ikuti saja poin-poin itu. Ya, salah satu adalah mengapa kita never stop learning. Ya, ini motivasi kita. Kenapa kita harus terus tidak pernah berhenti belajar. Ya. Jadi orang Kristen adalah murid. Ya, kan kita ini dikenal sebagai disciple, murid. Ya, belajar dari Yesus, Matius 11 ayat 29. Dan sekaligus kita diperintahkan untuk mengajar. Ya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu, gitu, ya. Matius 28, 19, 21. Jadi orang ini adalah jati diri kita, ya. Dan tidak dikatakan oke, kamu belajar dan mengajar sampai usia tertentu, gitu, ya. Atau ketika sekolah, enggak begitu, saudara. Ini berlaku seterusnya begitu, ya. Jadi ini satu alasan yang mendasar. Kedua, saudara, kalau berhenti belajar, maka ya seperti kita berhenti gerak, ya, berhenti berolahraga, maka akan terjadi kemerosotan di kesehatan kita, ya, kesehatan mental, kesehatan rohani, ya, dan akhirnya kesehatan jasmani juga terpengaruh. Amsal 19 ayat 27 yang sudah kita ulas tadi, saudara, ya. Jadi hai anakku, tapi bahasa Inggrisnya saja, ya. Kalau kita berhenti belajar, maka kita akan tersesat dari kata-kata pengetahuan itu. Kedua, jadi itu, ya. Ketiga, saya rasa banyak alasan, ya, tapi saya kemukakan beberapa, ya, tapi lebih dari 3. Dengan belajar kita terus memelihara kerendahan hati, ya. Kerendahan hati adalah keutamaan orang percaya. Kita harus menyangkal diri, kita mati disalib, ya, berarti saudara kita itu rendah diri, rendah hati, ya, bukan rendah diri, maaf, rendah hati, ya. Dan saudara, dengan belajar kita bisa semakin melihat betapa Allah itu luar biasa, ya, yang menciptakan dan mengatur segala sesuatu. Semakin kita mengerti itu, kita
tidak bisa tidak mengakui bahwa kita itu tidak ada apa-apanya, saudara ya. Nah, berikut lagi, dengan terus belajar dan bertumbuh, kita akan hidup di dalam sukacita, saudara ya. Kita mengalami, karena di dalam pembelajaran kita yang sejati, yang sebenarnya kita tidak sekedar mengisi kognitif kita, tetapi juga mempraktekkan di dalam hidup kita. Dan kita ketika mengalami apa yang kita pelajari, ya, itu kita mengalami sukacita. Jadi, saudara, banyak yang orang belajar malah stres ya, karena dia tidak melakukan ya, atau belajar hal yang salah, bisa juga begitu, saudara ya. Tuh. Berikut lagi, dengan terus belajar kita bisa melayani, saudara ya. Jadi saudara, kalau kita berhenti belajar ya, maka kita tidak bisa terus melayani, padahal pelayan adalah keutamaan di dalam kerajaan sorga ya. Yesus saja datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi saudara, kalau zaman sekarang kita tidak mau belajar menggunakan teknologi, maka kita dilarang beribadah dan sudah, kita tidak ada ibadah, saudara ya. Jadi ada juga, saudara, di jemaat dekat-dekat sini yang saya kadang datang itu yang tidak siap dengan digital, sehingga akhirnya dia hanya mengetik liturgi dan dia mengirimkan gitu saja, saudara ya. Tapi yang belajar tentang teknologi, dia bisa menggunakan streaming ya, bisa upload ke YouTube dan sebagainya, saudara. Jadi saudara, kita kalau tidak terus belajar, maka kita tidak bisa melayani lebih efektif ya. Kalau kita tidak mau belajar tentang orang-orang yang kita layani ya, kita tidak mau mendengar, tidak mau belajar tentang orang yang kita layani, kita tidak bisa melayani dia, saudara ya. Jadi ini luas sekali ya, tetapi intinya kita tidak bisa melayani dengan efektif kalau kita berhenti belajar. Dengan terus belajar, kita menjadi pengajar yang baik, saudara. Jadi salah satu jati diri kita adalah pengajar. Jadi ketika kita terus belajar, maka kita bisa menjadi pengajar yang baik. Ya. Saya dengan melayani seperti ini banyak belajar ya, dan dari sekolah banyak belajar ya, dan saya merasa wah, saya kok banyak hal yang harusnya saya tahu sebelum berkeluarga atau ketika berkeluarga, baru sekarang saya tahu gitu, saudara ya. Gitu. Jadi seandainya saya belajar pada waktu itu, wah, saya sudah bisa mendidik anak saya lebih baik, ngasih keluarga saya lebih baik, begitu, saudara. Jadi ini, saudara, dengan belajar kita menjadi pengajar yang baik. Jadi mudah-mudahan alasan ini cukup untuk kita termotivasi never stop learning ya. Jadi saudara, tapi ada satu poin yang waktu itu saya konfirmasi dengan Teni. Apa maksud ini? Mungkin terlalu banyak belajar ya. Alkitab sangat mendukung belajar, saudara ya, mendukung belajar, kemudian mempraktekkan apa yang dipelajari ya. Sehingga pelajaran itu bukan sekedar pengetahuan, tetapi menjadi hikmat ya, hikmat. Tapi ada juga 2-3 mungkin ya, tapi saya ambilkan 2 saja, peringatan ya. Saudara, ada ayat yang mengatakan pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jadi ini 1 Korintus 8 ayat 11. Ya. Jadi jangan sampai saudara kita belajar, ya, kemudian membuat kita menjadi sombong, ya, merasa lebih tahu daripada yang lain, daripada mereka yang muda, daripada mereka yang sesama umur. Saya belajar, dia tidak, daripada orang yang lebih tua, sudah tua, gitu, saudara ya. Jadi saudara jangan sampai belajar mengisi kepala kita dan kemudian membuat kita tidak mau mendengar, tidak mau mendengar, bahkan kita selalu menghakimi dengan apa yang kita ketahui tentang orang lain, dan lebih ekstrem lagi menyerang, ya, menggunakan firman untuk menyerang orang lain. Ya. Jadi saudara, ini yang diperingatkan oleh firman Tuhan. Ya. Apa yang kita pelajari kita gunakan ya untuk saling membangun, ya, untuk saling membangun. Jadi kita bisa berbagi dengan kerendahan hati ya, supaya saling membangun ya. Dan diterapkan dengan kasih ya. Kisah ini adalah kisah tentang orang yang makan makanan yang dipersembahkan ya. Nah, itu Paulus yakin
boleh saja ya, tetapi tetap dia mengatakan kalau ini menyebabkan saudaraku itu tersandung, saya tidak akan makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala itu, gitu saudara ya. Jadi kita hati-hati, jangan sampai orang yang belajar ini kemudian menjadi sombong ya. Kedua, pengkhotbah memperingatkan lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tidak akan ada akhirnya dan banyak belajar melelahkan badan. Pengkhotbah 12 ayat 12. Jadi saudara kita ingin belajar tentang kehidupan ini ya, ada yang memang kita belajar dari luar firman Tuhan, tapi saudara sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan boleh kita belajar dari banyak buku, dari sejumlah buku atau banyak buku. Tetapi jangan berlebihan sehingga kemudian melelahkan dan akhirnya bingung saudara ya. Tetapi beri waktu banyak untuk firman Tuhan ya. Karena di dalam firman Tuhan kita menemukan kebenaran yang menyegarkan dan menyehatkan jiwa kita ya. Tidak melelahkan saudara ya. Gitu saudara. Jadi penting sekali keseimbangan bahwa kita belajar banyak dari firman Tuhan, yang lain kita pelajari juga, tetapi tidak sampai yang lain terlalu banyak sehingga melelahkan ya. Bisa juga diartikan saudara, belajar banyak itu bisa melelahkan kalau kita tidak mengaplikasikan dalam hidup kita ini ya. Bisa begitu ya. Jadi saudara, kalau kita belajar di firman Tuhan dan kita menerapkan dalam hidup kita, maka kita akan mengalami sukacita ya, kita mengalami kesegaran ya, karena kita melakukan sesuatu dan sesuatu yang kita lakukan itu kemudian berdampak terhadap hidup kita ya. Ini poin kedua. Nah, poin terakhir ini agak banyak adalah tentang mengembangkan sikap never stop learning ya. Ini saya sebutkan beberapa bariernya atau halangannya kalau kita mau never stop learning. Satu, kesombongan ya. Jadi saudara, kita merasa sudah tidak bisa belajar lagi dari orang lain. Saudara. Kita mungkin sudah S2, sudah sekolah teologi dan sebagainya. Kemudian apa sih yang hamba Tuhan lain bisa katakan kepada saya atau pengajar lain ya. Jadi saudara kesombongan ya. Jadi saudara ayat Amsal 11 ayat 2 ini menolak ini, tapi saya ambil yang bahasa Inggris saja. When pride come, then come disgrace. But with humility come wisdom. Jadi dengan kerendahan hati datanglah hikmat. Saudara mau melayani seseorang, ya kalau saudara hanya ngomong aja, maka saudara tidak pernah mengetahui, tidak pernah belajar tentang orang yang saudara layani. Dan ketika saudara ngomong apa, tidak bisa masuk ke dalam hati orang itu. Ya, tetapi kalau kita belajar, ya artinya mau mendengar dari dia tentang kebutuhannya, ya, maka akan ada hikmat apa yang harus saya sampaikan kepada orang itu, kira-kira begitu, saudara. Jadi hati-hati dengan sikap sombong. Ya. Kedua, penakut, ya. Jadi saudara, banyak kita itu takut belajar hal-hal yang belajar dan mengalami hal-hal yang baru. Ya. Jadi takut bagaimana, misalnya takut dalam hal mengadopsi teknologi ini. Ya. Ini apalagi kalau hamba-hamba Tuhannya itu sudah berumur, saudara ya, seringkali takut. Atau hal-hal sederhana takut berinteraksi dengan orang lain ya. Padahal salah satu sumber pembelajaran utama kita adalah orang lain, saudara ya. Kita takut berinteraksi dengan orang lain. Kita takut berinteraksi dengan orang yang pejabat misalnya ya. Atau misalnya kita takut kalau bisnismen takut berinteraksi dengan orang pajak gitu ya. Ya, padahal kita bisa belajar dari mereka, saudara. Sehingga kita juga bisa melayani orang-orang yang hidup seperti itu dan sebagainya, saudara. Jadi takut belajar, takut mengalami, kemudian juga takut gagal. Ya. Misalnya saya mau kuliah teologi misalnya, takut nanti nggak lulus misalnya begitu, saudara. Akhirnya saudara nggak belajar ya. Nah, jadi dan ini terutama terjadi ketika kita bertambah usia, saudara ya, seperti usia saya ini, ingin semakin takut untuk nanti saya malu, saya tidak bisa perform di samping dengan generasi muda ya. Ini bariernya. Jadi kita harus mematahkan atau menepis sikap-sikap seperti ini. Sombong, penakut, dan satu lagi
ini saudara ya, sukses ya. Kalau kita sudah sukses lah, kita sering juga akhirnya berhenti belajar. Jadi saudara, kita merasa sudah saya dengan apa yang saya ketahui, apa yang saya lakukan sudah berhasil. Apalagi yang perlu saya belajar, saya sudah cukup ya. Jadi saudara, ketika orang berhenti belajar, maka kita juga berhenti bertumbuh saudara ya. Jadi di dunia masa sekarang saya rasa kita sadar itu saudara ya. Banyak sekali perubahan yang menyadarkan kita bahwa apa yang kita pelajari bertahun-tahun kemudian tidak dihapuskan ya, tapi melompat ke tingkat yang lebih tinggi sehingga pengetahuan yang lama itu tidak cukup ya. Ya, saya sebagai orang riset ini sadar rasa sekali itu setelah puluhan tahun bergelut di sini, sekarang saya merasa pengetahuan saya itu terbatas sekali di bidang ini. Ya, oke, itu sikap yang menghalangi, sikap yang kita perlukan ya. Jadi saudara, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak. Ya, jadi Amsal 19 ayat 20. Ya. Sikap bagaimana yang mendukung ini, saudara? Satu adalah terbuka ya. Kita perlu terbuka untuk belajar tentang apapun, dari siapapun, dimanapun, kapanpun, sekalipun usia kita bertambah, saudara. Ya. Terbuka, ya. Hamba Tuhan terbuka untuk belajar dari jemaat. Hamba Tuhan yang sudah umur tertarik belajar dari anak-anak, ya. Dari orang yang sangat tua, dari yang sebaya dan sebagainya, ya. Kapanpun, dimanapun, ya. Dan ketika usia kita bertambah, tambah ya. Jadi ada sikap terbuka, saudara. Ya, terus mau belajar ya. Kedua, antusias, saudara ya. Jadi saudara, kita perlu belajar itu dengan aktif ya, tidak pasif ya, tidak sekedar kita mendengar ceramah, mendengar khotbah ya. Kita perlu belajar ya, di samping kita mendengar, kita mencari informasi tambahan, kita baca lagi ya, kita bikin action plan dari apa yang kita pelajari dan sebagainya, so ya. Kita lakukan dengan perasaan, penglihatan, pendengaran, ya, perasaan di samping berpikir. Jadi saudara, kita juga mengamati di lapangan, ya. Kita melakukan sesuatu, kita lihat ya, dampaknya, kita rasakan dan itu. Jadi secara seluruh hidup kita masuk di dalam pembelajaran kita, ya. Jadi saudara, kita perlu antusias dengan pembelajaran kita. Dan mungkin kita tidak bisa antusias dengan semua hal yang kita sedang pelajari, tapi kita mulai dari 1-2 hal yang kita fokus pelajaran kita, ya, antusias itu. Nah, ini bisa mendorong kita untuk antusias di bidang yang lain, ya. Jadi saudara, sikap kedua adalah antusias. Sikap ketiga adalah sikap yang ingin menerapkan itu, saudara ya. Ya, ini saudara, kalau saya lihat, saudara, jemaat itu seringkali belajarnya dikit, tapi dia pengen menerapkan, dia ingin tahu, dan kemudian dia menerapkan, ya. Dan akhirnya dia menjadi orang yang berhasil, ya, berhasil dalam kehidupannya. Ya. Nah, saudara, orang-orang yang seperti saya atau mungkin hamba Tuhan, seringkali minatnya bukan untuk menerapkan, tapi untuk mengajarkan, ya, supaya dia bisa mengajarkan dengan baik, dihargai gitu. Nah, ini sikap yang salah, saudara ya. Sikap yang benar adalah apa yang kita belajar kita ingin terapkan, saudara. Jadi Yesus mengatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Ya. Jadi saudara, mau bijaksana bukan sekedar mendengar, ya. Bukan sekedar sekarang bisa mendengar, bisa membaca, ya. Ya, mendengar, membaca, ya. Tapi penting adalah berikut lagi sebenarnya adalah meditasi dulu, saudara ya. Biasanya apa maksudnya ya. Nah, kemudian ujungnya adalah melakukan ya. Jadi ini yang penting kita bangun ketika kita belajar, kita membangun sikap belajar kita ya, terbuka, antusias, aplikasi. Saya yakin ada yang lain, tapi 3 hal ini yang saya sharekan dulu. Nah, saudara, bagaimana mengembangkan langkah-langkahnya ya, menurut saya yang penting, saudara ya, dengan mengatasi halangan, membangun sikap tertentu ya. Saudara, berikut lagi pointer saya adalah, saudara, mari kita hidup di dalam takut Tuhan. Ya.
Jadi itu Amsal 1 ayat 7 mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi saudara, kalau ini adalah dalam bahasa riset itu antecedent ya, penyebab, pendorong gitu saudara ya. Kalau kita hidup takut Tuhan, maka kita akan mau belajar ya, mau mengembangkan pengetahuan tentang Tuhan, pengetahuan tentang ciptaan ya. Jadi saudara, karena itu kita perlu membangun hidup yang takut Tuhan ya. Takut Tuhan. Ya, takut Tuhan kan bukan berarti lari dari Tuhan. Takut Tuhan artinya kita mengenal Tuhan dan menghormati Tuhan seperti siapa dirinya Tuhan itu. Tuhan begitu besar, begitu agung, begitu kasih dan sebagainya, sehingga kita kemudian menghormati Tuhan. Ya, jadi kita perlu membangun sikap takut kepada Tuhan. Maka ini akan mengawali perjalanan never stop learning kita, saudara ya. Kemudian kedua, putuskan mau jadi orang bijak ya. Jadi saudara, kita membuat keputusan. Saya tidak mau jadi orang yang sekedar sederhana, sekedar naif, ya, sekedar orang sederhana, orang ini yang tidak mau yang kedua itu, atau apalagi pencemooh. Saya sudah tidak mau. Tapi saya mau jadi orang bijak. Jadi putuskanlah kita adalah seorang pembelajar. Ada yang mengatakan kepada saya tidak suka belajar ya. Nah, saudara, ini tidak kalau orang nggak kenal Tuhan, saya tidak bisa ngomong apa-apa, saudara ya. Tapi kalau mengenal Tuhan, tidak bisa seperti ini, saudara, karena Tuhan sudah mematahkan kekuatan di dalam diri kita, dalam kedagingan kita, dalam pengaruh dunia, yang mencegah kita untuk belajar. Ya. Karena jati diri kita adalah belajar bersama Yesus. Jadi, saudara, kalau memang kita tidak ada semangat belajar sama sekali, ya, apalagi membantah pelajaran, ya, maka saudara kita harus bertobat ya, bertobat. Karena dengan bertobat baru kita bisa memiliki kekuatan, kuasa untuk kemudian mengikut Yesus ya, menyangkal diri, memikul salib. Jadi memang harus siap menderita juga. Kemudian mengikut Yesus yang adalah belajar dari Dia, belajar bersama Dia, belajar tentang Dia. Ya. Ketiga adalah jadikan belajar sebagai bagian dari disiplin rohani kita, saudara ya. Kan kita diperintahkan berdoa, maka kita rencanakan untuk terus-menerus berdoa. Kita atur, kita punya strategi. Ya. Jadi jadikan belajar sebagai bagian disiplin rohani kita. Ya. Jadi ini adalah kita jadikan menjadi gaya hidup kita. Jadi saudara, perhatikan banyak waktu yang kita sia-siakan, kita atur supaya kita gunakan juga menjadi kesempatan belajar. Kita mungkin rekreasi, rekreasi atau ya bersosialisasi dengan rekan-rekan. Jadikan semua itu kesempatan untuk belajar. Ya. Rekreasi, belajar apa yang kita nikmati itu, dampaknya terhadap diri kita. Apalagi yang kita bisa lakukan di dalam rekreasi seperti itu. Kalau sosialisasi, apa yang bisa saya ketahui tentang orang yang saya sedang berinteraksi? Apa yang menjadi pergumulannya? Apa yang menjadi kebutuhannya? Ya. Apa yang dia cemaskan dan sebagainya, saudara. Kemudian, saudara, kita perlu membuat suatu rencana ya, yang mungkin disebut goal setting itu. Jadi kita membuat goal untuk belajar dan kemudian rencana. Jadi saudara, kalau kita tidak rencanakan, maka pasti kita katanya akan gagal ya, paling tidak optimal. Jadi perlu kita rencanakan. Rencanakan belajar di berbagai area yang kita butuhkan, ya, sesuai dengan panggilan sekunder kita. Ya, kita dipanggil primer sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang yang diselamatkan. Tapi kita kemudian disiapkan pekerjaan-pekerjaan baik, Efesus 2 ayat 10, yang Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Ya. Nah, jadi sesuai dengan panggilan sekunder ini, ya, kita membuat rencana pembelajaran kita. Seperti saya, terus saja sampai sekarang saya belajar tentang riset, tentang pemasaran,
tentang teknologi-teknologi yang mempengaruhi gitu saudara ya, tentang industri di mana saya melakukan riset, misalnya tentang bank, itu saya juga berusaha update tentang hal itu ya. Ya, karena saya melihat ini panggilan sekunder saya. Tapi panggilan sekunder juga bisa katakan sebagai kepala keluarga ya. Sebagai kepala keluarga, bagaimana kita mengerti pasangan kita, seorang wanita. Bagaimana kita bisa mengasihi seorang wanita pasangan kita. Ya. Bagaimana kita mendidik anak kita. Ya. Jadi saya sendiri melihat hidup saya itu tentang mengajar anak itu terlambat. Ya. Saya belajar lebih, saya belajar sesuatu banyak hal yang saya lakukan ketika anak saya sudah besar gitu saudara ya. Nah itu ya, jadi itu saya berarti masih ya telat bikin goal setting ya, gitu saudara ya. Nah kemudian saudara di dalam goal setting saudara bisa melakukan sesuatu yang jangka pendek ya, dalam 1 tahun, jangka menengah 1-5 tahun, jangka panjang 5 tahun ke atas misalnya begitu ya. Jadi mungkin ada yang ingin sekolah teologi, ingin ambil sertifikat ya, ambil S1, S2, S3 ya. Biasa hamba Tuhan kan berpikirnya setinggi mungkin ya. Itu ya. Jadi saudara bisa memikirkan jangka pendek, jangka menengah, jangka jauh. Apa yang ingin saudara belajar ya. Ya. Jadi kalau jangka menengah panjang biasanya bersoal lebih berhubungan dengan degree ya, sekolah. Ya. Jangka pendek umumnya topik-topik tertentu ya, atau persiapan pelayanan dan sebagainya. Ya. Setelah kemudian top areanya ya, utama adalah kerohanian ya, kerohanian. Ya. Saudara, saya yakin kita itu nggak pernah selesai dengan kerohanian ini ya, karena itu kita perlu terus saja belajar ya. Ya saya sendiri terus saja belajar saudara ya, dan saya fokuskan tentang Yesus supaya saya semakin mengenal Tuhan. Kemudian tentang gereja dan leadership ya, karena saya ingin menjadi berkat bagi gereja gitu saudara ya. Gitu. Dan juga mengajar ya, karena ya saya ada juga pelayanan mengajar dan ya menyampaikan firman ya. Jadi nggak habis-habis saudara ya. Kemudian profesi ya, pekerjaan. Kalau profesi saya riset ya, terus saja saya punya buku tentang riset yang baru. Saya selalu siap buku untuk saya baca. Ya. Kemudian tentang keluarga sudah saya singgung tadi, tentang pelayanan, apa yang kita layani, hobi dan sebagainya. Ya. Penutup. Jadi saudara, orang percaya adalah pembelajar ya. Kita ini murid ya. Dengan bersama dengan Kristus, bersama Kristus, tentang Kristus. Ya. Jadi apa yang kita pelajari bersama Tuhan adalah Dia dan ciptaannya, ya, Dia dan ciptaannya, gitu ya. Saudara, orang percaya tidak saja adalah lifelong learner, tetapi juga eternal learner, saudara ya. Saya bacakan satu ayat terakhir di Efesus 2 ya. Ayat 7 ya, supaya pada masa yang akan datang, Ia, Allah itu menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, kita belajar tentang Tuhan dan apa yang Dia sediakan bagi kita ini tidak berhenti di kehidupan ini, saudara ya. Karena kasih karunia-Nya itu begitu melimpah, saudara. Ya. Sehingga tidak cukup masa hidup kita di dunia untuk mengetahui itu semua. Ya. Jadi bahkan ketika kita sudah dipanggil, kita akan terus belajar. Ya. Jadi saudara, kita itu bukan lifelong learners, tetapi eternal learners. Ya. Karena itu saudara, never stop learning. Ya. Karena learning adalah anugerah Allah yang tanpa batas. Jadi mudah-mudahan ini menjadi berkat saudara, mendorong saudara untuk terus belajar, dan ingat bahwa jati diri kita adalah eternal learner, saudara ya. Dan karena itu saudara, mari kita membangun strategi supaya kita belajar dengan efektif dan hidup kita diubah oleh apa yang kita pelajari.